Rahasia malam, tempat di mana sunyi bukan sekadar sepi, tapi sesuatu yang menunggu. Matikan lampu, tenangkan napas, karena malam ini cerita akan dimulai. Hai, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng aku di segmen cerita misteri yang diambil dari sudut-sudut gelap kisah nyata. Pernah nggak sih kalian merasa lapar di tengah perjalanan malam yang sunyi? Lalu tiba-tiba mencium aroma masakan yang sangat lezat, padahal tidak ada warung satupun di sekitar kalian. Hati-hati ya, karena mungkin itu bukan sekadar aroma makanan, melainkan undangan ke sebuah jamuan yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan seumur hidup. Malam ini aku akan membawakan kalian ke daratan timur, tepat ke hutan Camplong yang legendaris, untuk menelusuri pengalaman mengerikan seorang supir truk bernama Om Beni yang tanpa sengaja menghadiri pesta makan malam yang paling menjijikan yang pernah ada. Kisah ini bermula pada suatu malam di tahun 2014 sekitar pukul 2 dini hari saat Om Beni sedang mengantar logistik dari Kupang menuju Soe. Hutan Camplong saat itu sedang diselimuti kabut tipis dan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tiba-tiba, ban belakang truknya meletus tepat di bawah rimbunnya pohon beringin tua yang akar gantungnya menjuntai seperti ingin menjerat siapapun yang lewat. Di tengah kepanikan karena dongkraknya rusak, tiba-tiba muncul seorang anak kecil berkaos lusuh dengan senyum yang terlalu lebar untuk ukuran jam 2 pagi. Anak itu menawarkan bantuan dan mengajak Om Beni ke rumahnya yang katanya dekat. Namun ternyata ia justru membawa Om Beni masuk jauh ke dalam semak belukar yang gelap dan sunyi. Setelah berjalan menyibak ilalang, Om Beni tiba-tiba melihat sebuah pemandangan yang mustahil. Sebuah rumah panggung kuno yang sangat megah dengan lampu berjajar, berdiri tegak di balik pohon beringin raksasa. Di dalam rumah tersebut, Om Beni disambut oleh orang-orang berpakaian necis, ada yang berkebaya, ada yang berjas, yang sedang duduk di meja panjang penuh hidangan mewah seperti tumpeng kuning dan ayam panggang. Mereka semua tersenyum ramah dan memaksa Om Beni untuk segera makan. Namun, hidung Om Beni mulai mencium aroma yang sangat busuk. Perpaduan bau bangkai tikus dan darah kering yang menyengat di balik wangi rempah makanan tersebut. Rasa curiga Om Beni memuncak saat ia memperhatikan mata orang-orang itu yang hitam pekat seperti mata ikan mati, serta suara kunyahan mereka yang terdengar seperti sedang menghancurkan tulang yang sangat liar. Untuk memastikan perasaannya, Om Beni sengaja menjatuhkan sendok dan membungkuk ke bawah meja. Di sanalah ia melihat kenyataan yang meruntuhkan logikanya. Orang-orang itu tidak memiliki kaki manusia, melainkan lubang hitam menganga di bagian betis dan tumit mereka. Om Beni sadar ia sedang berada di tengah kerumunan Swangi, makhluk pemakan roh manusia. Saat ia mengangkat kepala, wajah anak kecil tadi sudah melayang tepat di samping telinganya dengan mulut terbuka lebar dan suara menggelegar yang menyuruhnya makan. Om Beni lari sekuat tenaga menembus hutan hingga pingsan dan baru ditemukan keesokan harinya oleh warga dalam kondisi tertidur pulas di atas dahan pohon beringin setinggi 5 meter. Hal yang paling membuat ia histeris adalah saat ia memeriksa kantong jaketnya, yaitu ada ayam panggang dan kue lupis yang sempat ia kantongi semalam, ternyata berubah menjadi ulat bangkai rekayasa yang hancur dan gumpalan tanah kuburan yang anyir. Warga menjelaskan bahwa rumah megah itu hanyalah tipuan pasar malam kaum Swangi yang memang sering memakan korban di titik tersebut. Hingga kini Om Beni tidak pernah lagi berani melintas di hutan Camplong sendirian setelah pukul 10 malam. Kisah Om Beni ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terkadang rasa lapar atau niat menolong bisa menjebak kita ke tempat yang salah.
Jadi, kalau kalian berkendara di malam hari di jalanan sepi dan mencium aroma masakan enak secara tiba-tiba, saran aku cuma satu, tancap gas dan jangan menoleh ke belakang. Terutama jika ada anak kecil yang menyambut kalian dengan senyum terlalu lebar. Nah guys, apakah kalian juga pernah punya pengalaman misterius saat sedang dalam perjalanan malam atau mudik? Langsung aja tulis di kolom komentar ya, aku sangat penasaran untuk membacanya. Jangan lupa klik tombol like jika kalian merinding mendengar kisah ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka perjalanan malam. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap waspada dan jangan lupa periksa apa yang kalian makan malam ini.